Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim mensosialisasikan pembangunan GITET atau Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV kepada masyarakat di Desa Ketos, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, di Hotel Swiss Berlin Cikande, Kabupaten Serang, Selasa 28 November 2023. Kegiatan tersebut pun merupakan salah satu program dari bidang pertanahan Dinas Perkim Kabupaten Serang, di mana dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten hingga kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan PLN Pusat, yaitu Kabid Pertanahan Dinas Perkim Banten R. Nugraha Dananjaya, staf ATR BPN Kabupaten Serang Nia Ramiawati, Manajer Perizinan dan Komunikasi PT PLN Persero UIP JBB Fitrah Rahmadian, Kanit 2 Subdit 2 Diskrimum Polda Banten Kompol Dadang Sudarjo SH, Kejati Banten Marolo SHMH, Kanwil Agama Provinsi Banten Dr. Andes Haji Masyudi SAG MPD. Di kesempatan tersebut, Ketua Tim Pembangunan GITET Cikande Asda 1 Pemprov Banten Komarudin menerangkan warga Desa Ketos, Cikande, Kabupaten Serang dengan wajah penuh harapan dan keceriaan, di mana menurutnya semangat luar biasa mendukung kegiatan Pemprov Banten dan PLN dalam pembangunan GITET atau Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi. Komarudin menjelaskan, tujuan melakukan konsultasi publik bagian tahapan yang dilakukan untuk pembebasan lahan dalam kepentingan pembangunan Gardu Induk PLN. Pertemuan ini adalah kali kedua dengan luas lahan 15,6 hektar setelah ada penambahan 6.000 meter warga meminta penambahan pembayaran lahan yang tersisa. Untuk bidangnya sendiri, awalnya 127 bidang menjadi 157 bidang dengan 2 bidang tanah wakaf, pemilik tanah sendiri sebanyak 102 orang. Jadi seluruh luasnya itu ada 157 bidang, pemiliknya ada 102 orang. Nah kalau total luasnya itu 15 hektar, 6.000. Itu untuk realisasi tahun ini atau tahun depan? Jadi hari ini kami dari provinsi itu tim persiapan untuk pembebasan lahan. Nanti setelah dikeluarkan SK Gubernur, penetapan lokasi, nanti dilanjutkan oleh tim pelaksana pembebasan oleh BPN. Ya, jadi targetnya itu di semester 2 tahun depan lah. Pelaksana pembebasan. Bagi Bapak Ibu yang dipanggil. Kabid Pertanahan Dinas Perkim Banten R. Nugraha Dananjaya mengakui kegiatan konsultasi publik rencana pengadaan tanah untuk pembangunan GITET Cikande 500 kV adalah salah satu program yang ada di bidang pertanahan. Sosialisasi tersebut menurutnya bersama masyarakat dengan 4 kali pertemuan akan dilanjutkan dengan SK Gubernur untuk penetapan lokasi. Selanjutnya dilakukan pembebasan lahan dan pembangunan GITET. R. Nugraha Dananjaya menjelaskan pada intinya pembebasan lahan yang dilakukan oleh PLN adalah ganti untung dan dibayar di atas pasaran. Namun seluruh prosesnya harus diikuti dan dilalui sesuai aturan yang berlaku. Apalagi menurutnya hari ini yang harus diketahui oleh 99 pemilik tanah yang hadir dari 102 pemilik tanah adalah proses pembebasan lahan dari PLN paling lambat memakan waktu 6 bulan dan paling cepat 3 bulan. Untuk 3 pemilik tanah yang tidak hadir akan kembali dilakukan pertemuan pada esok hari, Rabu 29 November 2023. 27 bidang dengan 127 pemilik. Setelah tim persiapan dan termasuk PLN dan juga kita dinas terkait dan Kades juga, ternyata ada 157 bidang dengan 102 pemilik. Nah, luasnya itu asalnya 15 hektar. Namun ada bidang atau ya ada masyarakat yang terkena bidangnya, terkena tanahnya itu mengajukan tambahan. Jadi misalkan asalnya dibebaskan 90, mereka punya 100, berarti 10 lagi itu tidak bisa ya tidak bisa, tidak berguna gitu. Minta pengajuan ke PLN, bisa nggak itu? Ternyata bisa. Kita sudah merencanakan sekitar 3 bulanan lah. Dari mulai verifikasi
sebulan, dan juga kalau untuk penetapan lokasi dengan tim verifikasi sekitar 3 bulan, jadi Oktober, November, Desember, inginnya Desember penetapan lokasi. Kenapa misalkan penetapan lokasi? Ya untuk tadi, supaya mencegah adanya jual beli. Jadi penambahan pemilik tidak ada lagi. Kalau makin nambah, makin ya susah nanti untuk untuk pengadaan lahannya. Sedangkan menurut informasi, Manajer Perizinan dan Komunikasi PT PLN Persero UIP JBB Fitrah Rahmadian dalam sambutannya, saat ini dirinya mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menikmati listrik. Sebab itu, menurutnya dibangunkannya GITET atau disebut Gardu Induk PLN dan merupakan tanggung jawab besar dalam memberikan layanan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia maupun di Banten. Bahwa PLN di sini selaku instansi yang memerlukan tanah, yaitu yang kami bergerak di bidang ketenaga listrikan, tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi kami ucapkan bahwa kami mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kami bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang nantinya harus bisa menikmati listrik, bukan hanya nanti di wilayah Kabupaten Serang atau Provinsi Banten atau Desa Ketos atau Kecamatan Kibin. Kami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melistriki seluruh masyarakat Indonesia, yang tentunya tadi yang Pak Asda sampaikan, semua ini yang kami laksanakan ini hanya dilaksanakan untuk kepentingan umum, kepentingan kita semua. Staf ATR BPN Kabupaten Serang Ibu Mia Ramiawati dalam sambutannya bahwa kegiatan ini pun untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum, di mana pembangunan ini menurutnya untuk menjaga kestabilan listrik dan harus didukung bersama agar kegiatan penyaluran listrik bisa berjalan maksimal. Jadi nanti mungkin dari tahap-tahap pengadaan tanah yang tadi seperti disampaikan dari Kejaksaan Tinggi, banyak tahapan dalam proses pengadaan tanah ini. Jadi nanti jangan bosan, Ibu dan Bapak mungkin akan dipanggil lagi. Ini baru tahap persiapan. Nanti di tahap pelaksanaan kira-kira Ibu dan Bapak akan dipanggil lagi 4 kali pertemuan, Pak. Jadi jangan sampai bosan. Nah, setelah tahapan konsultasi publik ini adalah penetapan lokasi yang akan ditetapkan SK-nya oleh Pak Gubernur Banten. Dan mohon izin seperti yang disampaikan waktu sosialisasi pengadaan tanah oleh Kejaksaan Tinggi Banten, waktu itu yang diwakili oleh Pak Riki, setelah penetapan lokasi jangan dialihkan ke pihak lain. Sebagai pemberitahuan juga, Mia Ramiawati menjelaskan untuk tanah sisa di luar dari proyek pembangunan GITET bisa juga dilakukan pembayaran oleh PLN asalkan di bawah 100 meter. Namun apabila di atas 100 meter harus mengurus terlebih dahulu melalui kementerian. Diketahui, sosialisasi pembangunan GITET adalah salah satu langkah untuk menempuh pembebasan lahan masyarakat Desa Ketos, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Untuk pembayaran lahan pun tidak dilakukan di lokasi sosialisasi, melainkan ada tahapan yang harus dilalui hingga SK Gubernur Banten terbit. Kemudian untuk jumlah nominal harga per meter pun belum dikeluarkan, karena masih dalam tahap sosialisasi dan pendataan. Tak lupa, pada kegiatan yang dilakukan bidang pertanahan, Dinas Perkim Banten dilakukan sesi tanya-jawab mengenai tanah wakaf, pembayaran lahan hingga lahan di luar dari pembangunan GITET dengan warga Desa Ketos, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. KUA. Dereng. Oh, dereng. Belum, Pak. Belum ya. Belum. Jadi masih dalam bentuk